Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-temanku semua. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sanggut cuan, cuan sanggut, sanggut apa cuan sama aja ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya, agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Bagaimana bro, lanjut ya, semangat ya. Langsung aja kita ya, nggak berlama-lama lagi, langsung ke TKP. Ini Floki masuk panen ya, luar biasa tanpa digembar-gemborkan ya. Langsung saja kalau mau masuk ke panen ya seperti ini, langsung harga ngacir ke atas ya, ngacar kacir kucar kacir. Anda nggak usah FOMO, ini hal yang biasa ya. Saya waktu itu masuk di Floki itu harganya Rp3, sekarang masih sanggut bro. Kalau yang masuk di bawah ya sekarang lagi nyengir bro ya. Memang kripto itu seperti itu, bukan Floki, bukan Priscoin, bukan Baby Doge, sama ya. Yang penting kalau beli di bawah nanti terbang ke atas. Pokoknya kita untung-untungan ya, main apa namanya token micin ini, kita main gambling ya. Saya sarankan sesabar-sabarnya orang ya, sesabar-sabarnya hati Anda, sepanjang-panjangnya usus Anda, nunggu ya, nunggu momen di bawah. Antara sudah harga di bawah Anda masuk, dan itu pun belum tentu terbang kayak Floki, tergantung mereka yang mau dimainkan sama paus itu yang mana ya. Nanti ada gilirannya dengan Pris ya. Ini kan gila ini yang beli MM-an semua. Jadi paus ini di sini lagi berperang ya, lagi bertarung, apalagi pas masuk panen ya. Itu seperti itu bro. Kalau yang saya omongin masalah Pris itu ya, saya bukan minsela-minseli di Pris. Ada juga yang ngomong ketika naik bikin FOMO, ketika turun ya bikin FAT. Anda harus tahu yang namanya FAT sama mengingatkan itu beda ya. Saya di sini bukan bikin FAT, justru saya nunggu di kepala dua nggak masuk-masuk, saya sudah gatel tangan. Tapi jangan ikuti mas bro, saat tadi di kepala 4 saya masuk di Pris, bodo amat. Yang intinya saya untuk jangka panjang, barangkali nanti dimainkan sama paus gitu aja. Kalau proyek memang bagus ya, proyek itu memang bagus untuk di Pris ini ya. Di samping BRC20 ada yang masuk ke Indodax juga ya. Semua proyeknya di jalan-jalanan dijalankan semua, saya akui. Akan tetapi yang namanya saya memberikan tutorial itu bukan minsela-minseli, tapi mengikuti perkembangan daripada token itu, daripada developer itu ya. Yang minsela-minseli itu bukan sayanya, tapi dari developer itu. Kalau memang token itu lagi bagus ya saya katakan bagus, kalau lagi jelek ya saya katakan lagi jelek. Yang inilah mas bro apa adanya ya, bukan main FAT. Saya sendiri masuk di Pris, malah tadi saya nambah muatan lagi, lebih banyak lagi ya, barangkali nanti dimainkan. Jadi bukan Pris, bukan Shiba Inu, bukan Floki Inu, tapi keuntungan masing-masing tergantung ya apa rezeki kita yang dimainkan sama mereka siapa. Yang namanya token micin ya kita bikin gambling. Kalau yang mau pasti aja ya, yang jelas ya, yang nanti nggak rakul ya, dan akan menjanjikan di next bulan yang akan datang ya top CMC ya. Kalau saya pilih tetap SRP ya, Cardano, Polygon, Arbitrum ya, saya pilih itu ya, Helium ya. Saya invest yang keras di situ. Kalau ini ya saya untuk gambling aja, yang namanya uang kecil menjadi uang besar ya, gitu aja ya. Jadi di sini saya bukan main FAT. Cuma kalau untuk Floki saya jelaskan lebih jelasnya nanti di CMC seperti apa ya. Ini di CMC nya seperti ini. Memang Floki ini kalau saya pikir ini memang lebih apa, yang lebih masuk akal daripada dibanding yang lain. Tapi kan yang namanya semua project yang bagus kayak apa ya, kalau tidak ada orang di belakang daripada orang besar di dalam kripto, di belakang daripada koin ini, juga belum tentu nanti akan punya paus atau punya investor yang banyak seperti ini. Kalau nggak salah ya, kalau salah saya dikoreksi, kalau Floki ini di belakangnya ada orang besar, masih saudara dengan Elon Musk. Kalau yang namanya Gimbal Mas atau siapa itu, pokoknya saya pernah dengar ada hubungan saudara
dia mendapatkan support juga dari Elon Musk, masih dalam satu keluarga. Makanya saya ngomong berkali-kali, di belakang itu siapa? Kalau di belakang itu orang besar kan pasti kan pengikutnya orang-orang besar banyak juga ya yang bertanding, yang gambling di situ. Kalau melihat daripada supply ini, memang Floki itu paling kecil ya di antara token micin ya. Suplainya ini cuma 20 triliun bro ya. Ini 20 triliun itu maksimal suplainya ya bro ya. Tapi kalau suplainya itu cuma 9 triliun ya, cuma 9 triliun ya. Kalau sedangkan itu apa yang namanya Shiba aja kalah, pasokannya masih kecil ini. Kalau Shiba itu kan sama dengan BRIS 1 kuadriliun, tapi kalau maksimal supply daripada Floki ini cuma 20 triliun, jadi beda jauh ya. Dan ini malah cuma totalnya cuma 9,9 triliun ya bro ya, maksimal suplainya 20 triliun, sedangkan Shiba sama BRIS itu 1 kuadriliun, apalagi BBDG ya 420 kuadriliun. Tapi itu semua supply and demand itu dengan barang sedikit ya, supply sedikit, mungkin harganya akan lebih cepat naik. Akan tetapi itu hanya faktor kedua ya. Faktor yang pertama yaitu demand yang masuk, paus-paus pada masuk ya, pelaku pasar pada masuk, itu yang akan mengakibatkan harga itu melambung ke atas bro. Jadi kalau memang market masih kecil, ketika naik ke atas ya, ketika ada paus masuk harganya cepat melambung ke atas. Kita lihat di market capnya ya, ini cap pasarnya itu 5,3 triliun ya. Jadi beda tipis dengan Baby Dogecoin sebetulnya. Apalagi kalau BRIS itu kan apa yang namanya BRIS itu lebih kecil lagi market capnya. Jadi kalau nanti naik, kenaikannya akan lebih cepat lagi daripada BRIS ya. Ya mudah-mudahan nanti semua ya bisa RP1 semua, yang di Elon bisa RP1, yang di Floki juga RP1, yang di Baby Doge ya RP1. Mudah-mudahan di situ semua ya. Perlu saya ingatkan lagi, Anda harus paham lagi, Anda harus dewasa dikit ya. Kalau saya umpamanya pas harga lagi turun itu bukan saya ngasih FAT yang buruk, tapi justru saya itu untuk menyarankan untuk serok di belakang. Saya sendiri barusan serok di BRIS ya, barangkali nanti gambling saya akan jadi Rp1 akan menjadi jutawan yang akan datangan seperti itu. Ya wajar ya kalau saya mengkritik daripada developer atau kinerjanya dari developer. Pembakaran kok nggak jadi dialihkan Nina bubukan ke umpamanya dengan rencana ke Binance yang hanya masih omong kosong, itu kan wajar. Saya mengikuti bagaimana perkembangan token itu. Kalau Anda dewasa harusnya ngerti di situ ya. Jadi ini Floki, kalau yang mau masuk ya saya jelaskan di sini ya. Itu harganya sekarang itu ya Rp0,5 ya. Jadi Anda nggak usah heran, nggak usah kaget dengan Floki harga segini. Itu masih banyak yang sangkut di atas bro. Saya itu pernah masuk di harga Rp3 bro, sekarang masih sangkut. Jadi dengan kenaikan segini itu bagi saya belum membuat saya semringah atau gembira bro, belum. Masalahnya saya waktu itu masuk kondisi di atas Rp3. Seandainya nanti ada token micin, entah BRIS, entah Baby Doge, entah Shiba, yang penting tunggu di bawah. Kalau tunggu di bawah, demandnya banyak yang masuk, kita akan cuan di situ. Memang saya kan berkali-kali katakan strategi itu yang utama. Jadi nanti kalau beli di bawah, yang jelas akan naik ke atas. Nggak usah terbawa FOMO. Ini kan yang ke depan yang kurang sekitar 1 minggu lebih dikit ya. Nanti di bulan depan tanggal 3 atau nggak salah itu kan mulai Jerome Powell ya, The Fed mau speed lagi, entah 205 basis point ataupun 50 basis point, kita nggak ngerti, kita ngikut aja. Yang jelas nanti ada gejolak market, ada penurunan ya. Di saat itu kita masuk, apalagi menjelang 1 tahun halving BTC. Makanya saya tadi masuk di BRIS di kepala 4, andaikan turun lagi ya saya bodo amat, saya untuk invest jangka panjang ini ya. Nanti kalau ada turun lagi ya nggak masalah, saya nungguin, sudah dari kemarin juga nggak turun-turun, makanya saya main masuk aja.
Jadi semangat ya bro, mentalnya jangan mental tempe ya, tempe gembus, mental perkedel, mental apalagi masih mending mental itu bro, pete baunya luar biasa, uleng-ulengan bro ya. Sekali lagi ya saya jelaskan ya mas bro, di sini bukan minsle. Kalau lagi tinggi dibilang FOMO, kalau lagi turun dibilang FAT, itu salah besar ya. Saya itu mengedukasi, Anda harus tahu yang namanya FAT sama mengingatkan, yaitu ya kalau memang kinerja developer lagi bagus saya soroti luar biasa bagus, kalau memang lagi turun ya harus saya kritik, saya ingatkan itu awas lagi turun ya. Jadi Anda kalau memang punya bris, saya membahas bris nggak suka ya, Anda jangan ikuti channel ini, cari channel yang membahas bris tiap hari ngebul-ngebul ya. Masalahnya histori yang saya pernah alami dan histori yang saya sudah teliti dari tahun 2013 ya, malah kemarin-kemarin kan banyak yang saya punya koin-koin di Indoda itu sudah hilang semua ya, banyak bro ya. Kemarin yang namanya punya Tron, makanya saya katakan hati-hati untuk di Tron ya, saya nggak seneng dengan orangnya. BTT itu bro ya, sekarang gimana BTT itu kan sempat menjadi hebat, katanya nanti akan Rp1.000, katanya Rp1.000 baru harga belum sampai 60 perak ya, belum sampai 100 perak aja sudah di list dari Indodax ya, makanya saya katakan seperti itu. Tapi kalau vlog ini memang ini yang saya suka dari vlog itu, memang nggak keluar bro ya, tahu-tahu listing di Binance ya. Kalau suplainya memang ini 20 triliun ya, kalau Shiba Inu sama Brace kan 1 kuadriliun ya, ini cuma 20 triliun, jadi memang jauh pasokannya, ini lebih sedikit ya. Ini sudah 49% bro, yang sudah beredar itu 49%. Jadi jangan terlalu kita FOMO ya, naik turun suatu koin itu yang biasa. Makanya sebetulnya strategi yang saya berikan kepada Anda itu sebetulnya kalau Anda cerdas, Anda cerna itu ya masuk, Anda cuan terus, pokoknya sabar nunggu di saat harga bawah. Kalau sekarang naik ini 30%, Anda bangga, Floki naik, Anda FOMO ke situ, belum apa-apa. Yang dulu beli di atas ini yang harganya kayak saya beli Rp3, mau apa ya. Makanya saya wanti-wanti ke token micin ya, Anda tahu sendiri kan kejadian terlalunya seperti apa, FTX seperti apa. Jadi saya ingatkan di sini, bukan saya bikin FAT. Kalau bikin FAT ya Anda namanya tolol ya, maaf mas bro agak kenceng dikit ya, bukan bikin FAT ya, kita ingatkan ya, banyak sekali kejadian-kejadian yang orang gantung diri di luar sana gara-gara kripto kan banyak. Jadi kalau yang masuknya di bawah, strategi yang saya katakan ya jelas naik. Kalau ini naik kenaikan segini tuh ya belum apa-apa, itu yang di atas beli sampai Rp4 mau apa kan gitu ya. Cuma saya ingatkan sekali lagi, memang token ini itu memang nggak banyak keluar yang saya suka dari Floki ini ya. Terus juga suplainya sedikit ya, cuma 20 triliun. Kalau BRIS kan 1 kuadriliun, lebih banyak lagi. Dan ini itu ada hubungannya dengan si Elon Musk. Kalau nggak salah itu masih hubungan keluarga, yang punyanya itu kayaknya Gimbal Mas ya, kalau salah saya dikoreksi ya, itu saya pernah dengar seperti itu untuk Floki. Oke lanjut ya, kita pelajari semendalam mungkin ya untuk Floki, semendetil mungkin ya. Untuk Floki kita perbandingan dengan BRIS ya, kita sabar, mudah-mudahan BRIS nanti juga akan menuju ke Rp1. Saya sendiri saya percaya sekali dengan token BRIS karena ya sampai punya blockchain sendiri ya, juga kerja keras dari developer. Mudah-mudahan koin BRIS ini bisa komitmen seperti Shiba. Kalau Shiba itu dulu dalam menjanjikan proyek ataupun pembakaran itu nggak pernah sampai ingkar janji. Jadi yang saya lihat itu dari Shiba itu memang benar-benar komitmennya luar biasa, dan komunitasnya ini luar biasa, bisa menjaga kestabilan harga, nggak scalping. Itu untuk komunitasnya aja hold terus. Jadi banyak memancing paus ataupun memancing well bro ya. Kita lihat ya untuk di PSC scan nya daripada token Floki ini, kita pelajari
lebih dalam lagi ya. Total suplainya kalau di sini cuma 10 ini ya, 10 triliun ya. Kok beda dengan di CMC, mungkin ini yang di CMC itu mungkin apa ada yang namanya total ya, total pasokan. Kalau ini suplainya kan di sini kan cuma itu maksimalnya ya, kalau suplainya di sini cuma 9,9 ya. Ini mungkin hampir sama dibulatkan 10 triliun ya, 10 triliun ya, bukan 1 kuadriliun ya. Jadi ordernya pun di sini sudah jauh ya, sudah banyak daripada Coinbase ya. Ini 300 ya, 381.000 address ya. Kalau Breeze kan belum sampai segini ya. Coba kita lihat di pemasarannya Floki itu, kita cek langsung. Jadi kalau Mas Bro ngomong nggak disangka ngibul atau yang hal-hal yang ngibul atau hal-hal lain. Makanya saya katakan kalau mau naik harga tinggi itu ya memang holdernya banyak dulu, seperti itu, nggak mungkin tidak ya. Ya kita lanjut ini langsung di TKP nya CMC daripada Floki dipasarkan, kita hitung ya dari 1 sampai berapa ini. Udah ya, ini sampai sudah 81 market bro. Ini Floki Inu itu sudah 81 market ya, dipasarkan di 81 exchange ya, itu untuk Floki. Makanya harganya naik juga. Market capnya juga ini juga belum terlalu besar ya, masih 5,1 triliun. Ini sudah mulai terkoreksi harganya ya. Memang seperti itu, naik turun tuh hal yang biasa. Makanya kalau mau yang untuk jangka panjang ya nggak usah pikirin naik turunnya. Kalau yang ingin scalpingnya ya kudu sabar, tunggu harga di bawah ya. Ini sudah 81 market ya, dipasarkan di 81 exchange ya. Kita lihat dengan token Breeze ya, dipasarkan baru berapa, saya udah lama nggak saya cek ya. Yang namanya orang itu nggak sama, saya sendiri memang favorit sekali di Coinbase, tapi kalau memang kinerjanya lagi jelek ya tetap saya katakan lagi jelek, kalau lagi bagus ya katakan lebih bagus. Tapi semua itu kan tergantung demand ya. Sebetulnya kalau proyek sebagus apapun tanpa developer masuk maksudnya tanpa apa namanya demand masuk, tanpa investor yang masuk, keuangan yang masuk ya sia-sia. Ini Breeze ini 172 peringkatnya bro, sedangkan tadi Floki itu cuma peringkat 100 bro. Jadi jauh ya bro ya. Ya market capnya juga nggak ada separuhnya Floki. Yang namanya orang besar yang punya bermodal itu kan dananya untuk investasi masukkan juga ke token Floki. Kalau ini Breeze kan nggak tahu developernya masukkan nggak. Ini kita hitung ya dari pertama ya, ini dari 1 2 3 kita cek, scroll ke bawah ya. Anda lihat ini ya, 34 marketnya aja baru 34 bro, belum ada separuhnya daripada apa namanya Floki ini untuk Breeze ini ya. Makanya harganya kalau bilang mau RP1 sekarang ya masih jauh, bukan saya yang bikin VAT ya, andanya aja nggak ngerti ya. Maksud saya diambil positifnya, jangan Anda kalau dengan Mas Bro dilihat yang negatifnya aja ya. Saya itu di sini punya pendirian, nggak mungkin digoyang. Anda mau goyang sini harus bilang Breeze bagus terus. Anda karena punya Breeze banyak, saya punya banyak juga. Nanti kalau saya bilang Breeze jelek, Andanya marah, bikin VAT. Nggak seperti itu. Ini untuk pelajaran Anda supaya Anda punya keinginan, aduh Breeze tahun depan naik, saya mau nikah ya. Anda nanti nggak jadi nikah sama kambing kalau nggak ngikuti saya ya. Nanti kalau ketika mau naik itu nanti nunggu ya demandnya naik dulu, lebih dari 100 exchange dulu, paus-paus pada masuk, itu baru nanti ya. Saya suka di Breeze, bukannya saya nggak suka di Breeze, diambil juga positifnya. Kalau marketnya masih sedikit, maksudnya masih dipasarkan di sedikit exchange ya, ini kan baru sedikit ya, di sedikit exchange. Terus lagi ya market capnya juga masih kecil ya. Untuk nilai volatilenya lebih menggila, untuk kenaikan terbang lebih tinggi, masih terbuka lebar, itu positifnya. Kalau sekarang memang lagi kurang bagus ya sabar, barangkali nanti jadi bagus kan. Yang penting kita gambling, tanam aja di sini, barangkali nanti jadi Rp1 ataupun Rp1.000 kan ya. Saya nggak omong kosong, saya melihat
datanya sekarang. Kalau tadi Floki Inu sudah 84 di exchange, dipasarkan di exchange sampai 84, sedangkan Pris itu masih baru 34, jadi belum ada separuhnya dengan Floki itu ya. Tapi positifnya apa? Ini harganya sudah bagus. Kalau nanti dipasarkan sampai 100 exchange, apa nggak menggila lagi? Jadi potensi untuk naik tinggi, potensi untuk Rp1 itu masih luar biasa untuk daripada Pris ini ya. Kalau Floki kan naik jadi Rp1 baru kenaikan 50% ya. Kalau ini naik Rp1 ya jelas 20 kali 200 kali lipat ya, naik dua kalau sampai nanti Rp1 200 kali lipat. Kalau Floki ini naik ke Rp1 aja baru 50% kenaikannya kan gitu, 100% kenaikannya baru 1 kali lipat. Yang saya katakan seperti itu. Jadi yang saya katakan kalau menjelekkan Pris itu bukan ngefat, tapi Anda diambil sisi positifnya. Oh iya ya, ini kalau marketnya kecil terus ini dipasarkan di sedikit exchange, bukan terus Anda negatif, ambil positifnya. Oh iya ya, jadi peluangnya untuk naik tinggi masih banyak ini lah. Kalau Pris ini sudah mentok, dipasarkan udah 200 exchange umpamanya ya, market capnya sudah gede ya, kok harganya masih segini-gini aja ya, saya tinggalkan. Kalau Anda mau masuk ya monggo. Kalau ini berani masuk karena memang kita lagi mencari bibit-bibit unggul yang harganya masih murah, yang akan menjadikan kita jutawan ke depan ya, gitu ya. Cukup ya. Ayo Mas Bro akan semangat, akan bergoyang lagi, akan lebih spektakuler lagi. Mas Bro akan tambah ya, yang namanya pro kontra udah biasa. Mas Bro siap pasang badan, segala sesuatu sudah saya siapkan, makanya jangan di skip-skip. Nanti ada beberapa hal penting yang akan saya uraikan di belakang video ini ya. Tentunya Anda harus memahami karakter Mas Bro seperti apa ya. Yang namanya orang punya karakter yang berbeda-beda. Semangat terus, jangan lembek kayak tempe mendoan, kayak berkedel ya. Kita harus semangat terus ya. Akan saya bahas semua di sini, gunggung kepruk, akan saya jelaskan dengan yang semendetilnya ya, agar Anda puas ya. Mohon maaf yang bila yang saya bahas agak jelek, token Anda nggak boleh marah. Karena apa? Saya ngomong apa adanya. Kalau jelek saya katakan jelek, kalau bagus saya katakan bagus. Saya di sini Mas Bro punya pendirian, nggak mau disokok sana sini, di komen yang model-model apa, setelah di komen ini begini-gini saya harus nunduk gitu-gitu. Enggak, saya punya pendirian, bukan seperti air di daun talas ya. Semangat ya, saya kasih tahu ini ya. Mas Bro di sini bukan minsle. Saya Mas Bro mengikuti perkembangan daripada developer. Kalau developernya bagus ya saya tetap saya katakan ini lagi bagus. Kalau lagi jelek, lagi meleho, pembakaran nggak jadi, listing nggak jadi, ya saya sampaikan apa adanya, lagi kondisinya seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Ini bro, Floki ini lagi terbang. Anda jangan FOMO ya, lagi terbang. Jadi Anda nggak usah yang namanya green tea atau bagaimana. Mas bro nggak bahas Floki tiba-tiba naik tinggi. Bukan seperti itu bro. Yang namanya Floki itu kalau nggak salah ya, kalau salah saya dikoreksi. Ini masih ada hubungannya keluarga dengan Elon Musk yang punya, kalau nggak salah si Gimbal Mas. Kalau salah dikoreksi Mas bro. Mas bro pernah dengar kayak gitu sih beritanya. Jadi gini bro ya, bukan Baby Dogecoin, bukan Shiba Inu ataupun Pris ya. Kenaikannya itu terjadi ya, saya sudah katakan berkali-kali, tergantung daripada di belakang itu siapa ya. Kalau di belakang orang besar di tempat kripto, jelas nanti akan terbang sananya ya, jelas akan naik gitu loh. Jadi kita itu ya bukan ngefat
Pris, kalau Pris memang lagi cakep, saya katakan cakep, bukan lagi jelek, saya katakan cakep. Kalau sekarang lagi kurang baik ya beritanya, ya saya katakan kurang baik, bukan berarti nanti Pris jelek terus, enggak. Saya ini hari ini serok di kepala 4 bro, saya tunggu di kepala 3, 2, 3, 5 nggak turun-turun, saya tadi masuk lagi di Pris, bodoh amat, nggak masalah ya, karena mas bro untuk long term jangka panjang nggak mikirin naik turunnya barang, yang penting saya punya dana saya masuk ya. Makanya dari itu saya katakan kepada Anda, yang namanya token, yang namanya koin, proyek sebagus apapun ya tergantung daripada demand dan keuangan yang masuk. Semua ini pun lagi menunggu bro, menunggu nanti FOMC meeting ya, yang kurang lebihnya sekitar 8 hari lagi ke depan ya. Nanti hasilnya seperti apa, apakah 25 basis point ataupun 50 basis point, kita ngikut saja. Kalau nanti ada kesempatan turun kita ambil lagi. Yang penting kita di sini main game, main gambling, risiko tanggung masing-masing. Kalau token BB2G, koin Pris ya, Shiba Inu ya, sementara Floki Inu ya, keempat koin tadi memang sekarang jadi favorit ya. Masuk aja semua di situ, nanti yang jadi naga yang mana, gitu aja ya. Nanti yang akan dimainkan sama paus yang mana, mereka itu paus ya, pelaku pasar yang memainkan. Kalau sekarang dimainkan 4-4-nya, nggak mungkin satu persatu bergantian ya. Kalau nanti saatnya Pris, kita saatnya Pris nanti naik, kita tunggu aja. Contoh ini, lihat pergerakan ini ya, miliar-miliaran ya beli token ya di Floki ya, nggak selalu harus naik terus, tetap ini ada yang TP nya. Ini lagi beradu bro, lagi bertempur ya, lagi perang paus sama paus ya, main scalping di sini ya. Kalau yang jangka panjang ya Anda nggak usah mikirin yang scalping seperti ini. Kalau Anda pemain scalping ya silahkan Anda scalping. Kalau mau masuk ya nanti untuk jangka panjang, nanti nunggu turun. Kalau sekarang kenaikan seperti ini ya untung-untungan, bisa naik bisa turun ya. Jadi saya katakan berkali-kali, saya katakan berulang-ulang, memang jurus mautnya jurus strategi. Kalau kondisinya di bawah silahkan Anda masuk besar-besaran, pasti naik. Asal keempat token yang tadi saya katakan, yang lagi jauh dari rakul, yang lagi tenar kan itu. Kalau yang lainnya kan yang belum sebaik ini, maksudnya holdernya mungkin masih di bawah 10.000 atau di bawah 100.000. Kalau ini kan holdernya keempat ini, token yang saya bicarakan tadi kan memang sudah memenuhi syarat ya, holdernya udah lumayan, jadi nggak semudah itu untuk rakul ya. Ya kalau mau kita lihat coba di BB2G juga, waktu itu kan ini kan naik waktu di KuCoin kan awal-awal, sekarang kan blongsor lagi ke bawah ya. Ini waktunya di bawah, ini waktunya kita masuk, barangkali nanti terbang lagi, seperti itu bro ya. Jadi nggak ada yang mutlak ya, semua tergantung paus, semua tergantung daripada tergantung demand yang masuk, jadi dimainkan itu yang mana dulu, seperti itu. Ini pokoknya kita main di Pris, main di Floki Inu ya, main di BB2G ya, kita main gambling aja, risiko tanggung masing-masing. Yang mudah-mudahan ketiga koin itu nanti RP1 semua, supaya kita cuan semua ya. Jadi kalau ada salah satu yang Anda pegang token yang di antara tiga itu saya bahas agak miring, Anda nggak boleh kecewa, karena saya di sini untuk siapa saja saya bahas belak-belakan apa adanya. Kuning saya katakan kuning, biru saya katakan biru. Nggak bisa kalau token Anda megang Pris, saya harus bicara baik-baik terus dengan Pris, nggak bisa. Kalau memang hari ini dia lagi beritanya bagus ya saya bahas bagus, kalau hari ini beritanya lagi jelek ya saya bahas jelek. Ngapain saya ngikuti Anda harus membahas yang bagus terus, apa urusannya ya. Saya nggak mau seperti itu, saya punya pendirian, paham Anda? Jadi gini ya bro ya, jadi nanti Anda kalau yang mau pasti aja yang hull keras ya. Ini saya loh ya, pribadi saya, Anda terserah mau beli top 1000 top 2000 itu urusan Anda. Kalau saya masuknya ya untuk persiapan halving BTC 1 tahun ke depan, saya jelas masuk di Polygon 1, 2 Cardano, XRP
Arbitrum ya, saya masuk di situ yang harganya masih kejangkau ya, mahal enggak, murah enggak, dan kondisinya sekarang lagi turun, saya pilih yang itu. Tapi kalau yang untuk token Mijin saya memang ada di Brace lebih besar ya daripada Baby Doge ada ya, di Shiba saya nggak punya. Terus saya katakan jujur aja, di Floki saya punya. Di Floki itu saya belum nyengir bro, saya belum sembringah, saya belum bahagia. Anda tahu nggak, saya di Floki itu saya masuk itu di 3 rupiah bro. Jadi kalau yang sekarang Floki katakan lagi naik 30%, ya yang belinya di bawah. Makanya saya bilang dari tadi, kalau mau beli token Mijin itu kondisinya lagi melongsor ke bawah, itu yang tepat. Kalau lagi naik jangan Anda beli, percuma ya. Makanya naik turun tuh hal yang biasa di kripto. Yang ketiga token tadi dianggap gambling aja ya. Kalau yang untuk invest jangka panjang ya tadi saya katakan tadi, untuk di top CMC gitu aja ya. Bukan saya ngepat, bukan saya apa, tapi saya bicara untuk apa adanya ya. Oke ya, cukup panjang videonya. Saya akan mengambil kesimpulan uraian tadi. Anda cerna sendiri ya, yang baiknya Anda ambil, yang nggak baiknya Anda tendang, nggak masalah. Ini saya akan dari BTC dulu ya. BTC ini memang kondisinya sudah konfirmasi bull market, sudah bullish ya, nggak diragukan lagi. Cuma ini memang lagi terkoreksi, itu hal yang biasa, apalagi FOMC meeting segera akan dilakukan. Nanti ada kenaikan suku bunga lagi, berapa nanti tepatnya kita belum tahu. Itu kan digunakan para well kesempatan untuk banting harga dan untuk TP, dan dia mungkin nanti akan cari harga di bawah lagi untuk BTC nya. Untuk yang jangka panjang yang nggak perlu takut naik turun, itu udah hal yang biasa. Ini harus mempelajari technical analysis. Yang main scalping takutnya nanti Anda jual, Anda mau serok di bawah lagi, nggak sampai di standar yang Anda order, nggak taunya udah terbang lagi ke atas. Anda begitu mau masuk udah ketinggalan, udah harga tinggi kan, begitu kadang-kadang bro, yang bikin kesel ya. Jadi gini ya, kesimpulan Orion tadi Anda cerna sendiri, Anda pikir sendiri. Saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Intinya koin-koin Mijin itu kita gambling, untung-untungan ya, kita lotre. Kalau andekan nanti harganya terbang, itu rezeki nomplok bagi kita ya. Itu kesimpulan untuk token Mijin. Yang kesimpulan yang kedua, kalau saya pribadi loh, saya pilih daripada top 10 CMC, yaitu saya masuk di Polygon, Cardano, XRP ya, Arbitrum sama Helium. Itu saya di situ ya, yang saya pastikan positifkan untuk next bulan yang akan datang. Dia akan naik berapapun kenaikannya, yang jelas positif 100% barang itu naik, saya jamin ya. Kalau untuk token Mijin kan uang kecil ingin menjadi besar, ingin menjadi jutawan, yaitu gambling ya, tergantung nanti yang dimainkan para para paus pelaku pasar itu nanti yang mana. Itu aja ya, saya rasa ya cukup ya. Bila banyak kata-kata yang enggak berkenan, yang kurang baik ataupun kurang sopan, ceplas-ceplos, jorok atau apa, udah biasa ya lagunya Mas Bro seperti ini, mohon dimaafkan ya. Yang baik Anda ambil, yang jeleknya Anda buang jauh ke langit. Sub 7 atau sub 11 terserah Anda, sekuat mungkin Anda menendangnya ya. Mudah-mudahan teman-temanku semua dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Yang belum subscribe tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak moturun terima kasih ya. Salam dari Mas Bro Tegal. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.